akan dapat satu kuasa baru lah di bola sepak Asia ni. Sampai bila kita nak tengok bola sepak Asia Tenggara ini? Pastikan akan berlaga di ajang Piala Dunia bawah 17 tahun akhir tahun ini. Suka ataupun tidak, Indonesia kini merupakan pasukan terbaik di Asia Tenggara. Malaysia terkejut dan seakan tak percaya melihat keberhasilan Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 lewat jalur kualifikasi. Indonesia kini menjadi tulang punggung Asia Tenggara di ajang dunia. Meskipun Malaysia juga ingin melihat timnas mereka menjadi yang terbaik, sebagian Malaysia juga senang Indonesia kembali membawa nama ASEAN ke level tertinggi. Keberhasilan Garuda Muda membuat banyak pihak di Malaysia kehabisan cara untuk meremehkan atau menghina. Justru, mereka mulai mencari jawaban atas pesatnya perkembangan sepak bola Indonesia yang kini jadi inspirasi kawasan. Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Apa benda ni weh? Untuk sobat yang belum tahu, Garuda Muda telah bantai Yaman 4-1 dan dipastikan akan berlaga di ajang Piala Dunia bawah 17 tahun akhir tahun ini. Sekali lagi abang menonton pertandingan itu dan kali ini sangat luar biasa permainan timnas. Anak asuh Nova Arianto memasuki pertandingan dalam mod membantai. Sejak minit pertama, timnas gencar melakukan serangan hingga berhasil mencetak 2 gol yang dianulir kerana offside. Area sayap kiri kerap menjadi duri dalam daging pertahanan Yaman. Garuda Muda membuka keunggulan pada minit ke-15 melalui tendangan roket Zahabi Goli yang menggetarkan gawang Yaman. Ini jelas merupakan gol tercantik di babak kualifikasi. Bahkan abang turun berteriak kaget. 10 minit kemudian, Fadli Alberto melakukan sundalan naluriah untuk mencetak gol kedua Indonesia. Di awal babak kedua, Putu Panji melakukan kesalahan dengan menghadiahkan penalti kepada Yaman untuk gol pertama mereka. Gol itu menyemangati Yaman dan mereka menyerang dengan gencar, tetapi Ghaffar Al-Ghassimi memastikan tidak ada lagi kebobolan. Ivendra kembali menjadi hero timnas saat ia mencetak 2 gol berturut-turut melalui tendangan penalti dan juga counter attack. Setelah itu, Garuda Muda terus tampil apik hingga laga usai. Timnas Indonesia hanya perlu bermain imbang dengan Afghanistan untuk mempertahankan puncak klasemen grup C setelah ini. Jujur saja, abang tumpang gembira dan semoga ini memberikan dorongan kepada tim senior untuk mengikuti jejak Garuda Muda menuju ke Piala Dunia. Selamat dan sekali lagi teruskan menyala sang Garuda. Memang definisi penggendong ASEAN ya guys. Ini timnas Indonesia resmi lolos ke Piala Dunia Qatar ya guys ya. Pildun. Ini statistik kita senior U23, U20 dan U17. Sangat membanggakan, kita sudah beda circle ya guys. Dadah Dek Mala, yang lainnya kita beda circle ya. Ini apa ini, aduh. Ini beban ASEAN ini guys, jangan ditiru ya guys. Katanya mau masuk Pildun, Piala AFF aja nggak juara. Aduh. Gimana ini guys? 4-0 lawan Yaman guys. Kita menang 4-1 ya. Bisa kita ya. Nah, ini pencari bakat akan banyak nanti di Piala Dunia. Ini apa ini? Aduh. Ini Walid nggak apa-apa. Semangat aja untuk Dek Mala ya. Yes, Indonesia lolos Piala Dunia U17. Menang 4-1 atas Yaman, Indonesia memastikan diri lolos ke Piala Dunia U17. Mana pandit yang bilang kalau Indonesia itu harus main total football? Mana pandit yang bilang Indonesia nggak cocok main 3 back, cocoknya 4 back? Ini nggak total football, bos. Ini main 3 back, bos. Ini muridnya Sintayong, bos. Piala Dunia, biar tahu kau. Mana pandit-pandit yang nggak suka sama sepak bola bertahan? Yang mengkritik timnas kalau main parkir bus. Ini parkir bus Piala Dunia, biar kau paham. Orang-orang ini sebenarnya nggak senang timnas lolos Piala Dunia karena nggak sesuai ekspektasi mereka. Kok bisa parkir bus lolos Piala Dunia? Dengar ku kasih paham sama kalian ya. Kalau kalian supporter timnas sejati, mau timnas main kayak apapun, mau timnas dilatih siapapun, dukung Piala Dunia nih bos. Piala Dunia. Salam
Di Matteo. Suka ataupun tidak, Indonesia kini merupakan pasukan terbaik di Asia Tenggara. Berpuluh-puluh ribu peminat menggegarkan stadium utama Gelora Bung Karno, meraihkan kejayaan pasukan kebangsaan Indonesia menewaskan Arab Saudi yang berada di ranking ke-59 dunia. Indonesia adalah pasukan pertama yang berhasil untuk mengumpul 6 mata dalam pusingan ketiga kelayakan Piala Dunia. Sebelum ni, Vietnam dan Thailand masing-masing cuma dapat mengumpul 4 dan 2 mata saja. Walaupun aku puji pasukan Indonesia ni, aku tahu mesti akan ada fans mereka yang peli ataupun akan kutuk level pasukan Malaysia sekarang ni. Tapi aku okey je, sebab kita tahu tahap IQ yang memeli dan mencaci ni, diorang ni otak di tahap yang mana. So sekali lagi, tahniah kepada pasukan timnas Indonesia. Guys. Luar biasa. Aku tidak sangka. Aku pikir hanya 3-1, ternyata 4-1. Luar biasa. Kalian U17 memang hebat. Itu yang masuk Piala Dunia pertama adalah U17. Tolong itu dicatat dalam sejarah persepakbolaan Indonesia. PSSI secara langsung siapa yang masuk Piala Dunia adalah U17 kita. Lihat Korea, luar biasa. Yes. Indonesia layak ke semifinal buat pertama kali. Satu lagi, menjadi satu lagi negara ASEAN yang berjaya imbang lawan Korea. Bukan Malaysia je boleh imbang lawan Korea, Indonesia pun boleh imbang lawan Korea juga sebenarnya. Untuk rakyat Indonesia yang tengok game semalam, pasti berbangga sebab keputusan ini bukanlah luck, bukanlah nasib. Sebaliknya, Indonesia memberikan satu pertarungan sengit terhadap Korea, bahkan kadang-kadang lebih dominan, lebih menguasai perlawanan. Kita akan dapat satu kuasa baru lah di bola sepak Asia ni. Sampai bila kita nak tengok bola sepak Asia Tenggara ini, bila sampai ke peringkat Asia, hanya menjadi lawan yang paling mudah untuk rakan-rakan kita di Asia Pasifik, di East Asia ataupun di Asia Tengah semua. Tak, benda tu, this cannot go on for too long. Berbanding dengan semua negara lain di Asia Tenggara, Indonesia adalah negara yang memiliki population sebanyak hampir 300 juta. Rakan kita di Indonesia tanya balik, macam mana kita nak jadi sleeping giant kalau kita belum lagi jadi giant? Tak pernah jadi giant pun. Tapi bagi aku sifatkan sebagai sleeping giant kerana ini adalah giant yang tidak pernah dikejutkan. Tidak pernah dan masih belum pernah dikejutkan. Dengan segala kekuatan-kekuatan yang ada di Indonesia, sekiranya dikejutkan, ia berpotensi untuk menjadi kuasa yang besar dalam bola sepak. Mana tahu satu hari kita dapat Garuda yang sedang terbang sangat tinggi. Pengamat Malaysia sudah sejak awal memprediksi bahwa di bawah kepemimpinan Erick Thohir, timnas Indonesia akan menjelma menjadi kekuatan utama Asia Tenggara dan calon raksasa baru di Asia.